Hai Fashionpreneur, namaku Andrita Lenggogeni, Junior Fashion Consultant dari The Bespoke Fashion Consultant. Hari ini aku kedatangan tamu spesial, ada Kak Trias dari Circle Store. Halo Kak, welcome to TBF Podcast. Halo. Happy to be here. Thank you so much. Terima kasih lo sudah meluangkan waktunya datang ke sini jauh-jauh dari BSD. Karena kantor Circle ada di BSD. Disebutkan sebelumnya oleh Retail Dive, 58% penjualan retail akan dipengaruhi oleh aspek digital pada tahun 2023. Dikatakan juga bagaimana masa depan belanja memang akan menjadi digital. Tapi sebenarnya apa sih the future of shopping di tahun 2023 ini? Oke, kita langsung mulai aja kali ya Kak. Kakak kan dari Circle nih, boleh jelasin dulu nggak sih Kak, Circle itu apa sih? Yap, jadi Circle itu sebenarnya tech company, kita e-commerce enabler yang bisa dibilang bisa serve dan support brands, any brands itu untuk do omnichannel. Gitu. Kita ada banyak banget servicesnya yang bisa serve mulai dari entrepreneur sampai enterprise. Oke, baik. Nah kan aku dengar tuh ada Circle Store nih, anaknya Circle. Boleh dijelasin nggak sih Circle Store nih apa sih Kak? Oke, so Circle Store itu salah satu lini bisnisnya Circle secara grup yang kita fokusnya untuk serving the entrepreneurs. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin tentang entrepreneurs tuh biasanya mereka punya banyak pilihan untuk berjualan online. Mulai dari bikin web store sendiri, terus jualan di marketplaces atau terima pesanan via chat. Kan orang Indonesia suka banget ngobrol. Nah, Circle Store tuh punya satu dashboard yang unified gitu ya, supaya para entrepreneurs itu bisa mengelola bisnisnya mereka dari satu tempat aja, jadi lebih efisien. Oh, oke. Jadi itu satu platform banyak kegunaan lah ya Kak. I see. Nah, kalau dari Circle Store sendiri ini ada sukses story-nya nggak sih Kak? Boleh ceritain mungkin klien-klien yang pernah di-handle atau brand-brand gitu. Oke, sebenarnya sukses story-nya tuh lebih banyak peranannya di para kliennya ini sendiri ya, karena kita cuma supporting nih. Tapi based on the data yang kita lihat, especially dengan e-commerce di Indonesia accelerated banget gitu ya sejak pandemi, kita ngeliat tuh hampir 2 kali lipat peningkatan penjualannya dari para entrepreneurs ini, dan mereka bisa lebih efisien buat mengelola bisnisnya. Karena bayangin aja kalau misalnya satu bisnis nih mereka jualan di banyak channels, otomatis banyak admin panel yang mesti dibuka, stoknya mesti diupdate sering-sering secara manual. Nah kalau mereka pakai solusi yang sejenis Circle Store gini, mereka tuh bisa melakukan ini dengan waktu yang lebih sedikit atau lebih sedikit orang yang diallocate untuk melakukannya. Artinya lebih terintegrasi gitu ya Kak? Iya betul. I see. Kalau seandainya success story-nya gimana nih Kak yang dari klien-klien itu, boleh ada di ceritain mungkin? Mungkin aku nggak sebut nama kliennya, tapi contohnya itu tuh kayak ini klien jualannya barang sehari-hari. Dimana kalau kita lihat balik mungkin 2-3 tahun lalu, especially waktu di Indonesia mulai PPKM ya. Oh iya. Waktu itu istilahnya. Sepi banget loh itu pas PPKM. Sepi banget. Orang-orang bingung mau belanja beras gitu ya, mau belanja bahan makanan kemana. Nah ini ada klien yang mereka menjual itu, dan demand-nya surprisingly ya mereka nggak expect juga gitu. Jadi saat mereka mesti fokus untuk bisa fulfilling the demand, terus bikin SLA-nya juga tetap on time, mereka tentu perlu disupport sama teknologinya gitu. Jadi itulah dimana Circle Store berperan gitu, supaya bisa ngebantu mereka nih. Karena yang namanya people doing business ya pasti fokus utamanya ke bisnisnya itu sendiri. Yang ini kan sebenarnya supporting aja gitu. Nah kalau dari Circle Store itu industri atau kayak yang dijual tuh bisa apa aja sih Kak? Misalnya beauty kah atau fashion aja, atau tadi beras aja gitu misalnya? Iya, macam-macam sih. Karena Circle Store ini basically kayak kita integrated e-commerce admin panelnya gitu ya. Jadi selama itu barangnya retail, physically ada dan bisa dikirim, itu bisa digunakan admin panelnya Circle Store. Oke, I see.
Tadi kan dia nyebutin banyak admin panel ya Kak. Mungkin ini para fashion planner tuh bingung admin panel tuh apa? Boleh diceritain Kak admin panel tuh apa sih? Oke, jadi admin panel tuh kayak gambarannya kalau teman-teman punya toko di marketplace gitu ya kan, banyak tuh warna-warni marketplace-nya di Indonesia, merah kuning hijau. Betul. Mereka masing-masing punya istilahnya seller center-nya. Yang kamu login terus upload produk di sana, kelola pesanan di sana, update stok juga. Nah, admin panelnya atau seller center-nya tuh kan tiap marketplace masing-masing. Kalau kita punya website ada admin panelnya lagi sendiri. Nah di Circle Store itu kita bikinin admin panelnya cuma ada satu. Jadi seller centernya tuh integrated sehingga semua aktivitas untuk operate the business, jualan online-nya itu jadi dari satu tempat aja. Sekaligus stoknya juga integrated. Jadi kayak bayangin jual sweater warna merah gitu ya. Size S ada 10 jualannya di marketplace merah, biru sama di websitenya sendiri. Saat kejual di websitenya sendiri 2, kan tadinya stoknya 10. Jadi semuanya akan berkurang 2. Gitu. Terintegrasi, jadi sebenarnya satu kali kerja aja ya Kak? Yes, betul. Wah ini solusi banget ya, yang gak mau ribet boleh dicoba ini loh, Circle Store keren banget. Nah Kak, aku kan sering dengar kayak misalnya marketplace dan juga website store. Sebenarnya itu sama, beda atau gimana sih Kak? Oke. Benang merahnya sama-sama sales channels yang mendukung bisnisnya entrepreneur supaya ini kan sebenarnya opportunity. Jadi sama-sama providing the opportunities gitu untuk kita bisa jualan. Nah, tapi emang ada bedanya nih antara marketplace sama website. Kalau di marketplace itu kita nggak ada mungkin komitmen biaya di awal. Karena buka toko di marketplaces itu kan free. Kalau kita ada penjualan atau kita mau ikutan campaign dari mereka, baru ada some komitmen yang kita mesti penuhi. Tapi kalau di web store namanya owned asset, web store ini ya kita mesti ada investment atau komitmen biaya di awal. Bener, tapi zaman sekarang jangan sedih, komitmen biaya itu bisa banget disesuaikan sama kebutuhannya brand. Contoh kalau kayak di Circle Store gini, kita tuh provide-nya sebenarnya yang template based. Jadi dari brand tinggal pilih mau paketnya yang mana. Ibaratnya kalau datang ke fast food chains itu kan ada paket-paketnya tuh. Nah di Circle Store sama kayak gitu. Emang plus minus. Jadi kalau misalnya mau ada something yang di customize, bisa atau enggak bisa, tapi tentu ada tambahan biayanya. Sama kayak beli baju. Kalau kita beli di toko baju udah jadi dibanding sama bikin sendiri, bajunya jadi lebih mahal kan gitu. Jadi artinya misalnya aku punya brand, aku mau punya website sendiri lah, aku bisa pergi ke Circle Store dan milih template, dan kalau mau tambah add-on lagi tuh ada biayanya gitu ya. Yes, betul. Itu di charge per bulan, per tahun atau gimana tuh Kak? Base subscription fee-nya itu bisa bulanan atau tahunan, dan di luar itu udah nggak ada biaya lagi kecuali kalau mau pakai domain something.com-nya atau something.co.id-nya gitu. Terus kalau yang tadi mau ada customization itu ada project base-nya. Oke. Menarik ya. Ini kita next moving on ya Kak. Sip. Nah, as far as my concern itu retailers dan juga para pelaku bisnis gitu kan juga udah mulai main ke marketplace dengan consideration yang pertama tadi kan lower margin dan juga ada lower risk, dimana kayak ya udahlah coba dulu, pasti ada customer baru gitu kan. Tapi apakah ini bakal menjadi the future nih Kak, sebuah diverse online offerings di satu tempat gitu? Oke. Kalau kita ngelihat secara global mungkin ya, e-commerce landscape itu di Indonesia bisa dibilang masih tahap growing kali, jadi belum mature. Contoh lain yang mature di mana sih? Di China atau di US. Typically merchant negara yang udah mature e-commerce landscape-nya itu marketplace-nya tidak sebanyak di Indonesia. Jadi kalau lihat di sana paling big player-nya 1-2, yang biasanya competition-nya jadi sangat fierce di sana antar marketplace-nya. Nah kalau di Indonesia ini marketplace-nya masih banyak, kayak tadi aja kan kita ngelihat warnanya ada banyak gitu. Jadi kalau ngelihat ke depannya apakah marketplace ini
punya future yang bagus gitu ya. Sebenarnya sih kalau boleh saran nih ke businesses, go with the flow aja lah. Kalau sekarang emang masih bagus opportunity-nya di marketplace, ikutin aja, nebeng aja, betul. Karena kita pasti akan banyak dapat support juga gitu dari marketplace-nya. Terus sisi lain, terus website-nya gimana dong? Web store-nya dijalanin nggak? Web store itu menurutku udah kayak kartu nama virtual buat bisnis. Mau itu dijadikan tempat untuk dia generate sales atau company profile atau showing just the catalog, itu tuh tetap penting gitu. Karena at the end of the day yang namanya aset sendiri itu jauh lebih sustainable dibanding nebeng gitu. Benar banget Kak. Jadi saranku sih di-build dari sekarang, tapi kalau ngomongin strateginya saat ini gimana atau kedepannya gimana, ikutin aja mana yang paling beneficial gitu. Tapi kan dengan kayak gitu jadi secara operasional emang lebih kompleks karena ya tadi jadinya mesti manage marketplace building the website gitu kan. Cari aja partner yang bisa membantu itu semua secara operasional. Jadi balik lagi bisnisnya bisa fokus ke its core competition. Yes, I see. Oke. Nah, tadi ini kan ngomongin website sendiri ya Kak. Artinya penting gak sih sebagai brand itu punya website sendiri lah, istilahnya rumah sendiri, itu kenapa kalau penting gitu Kak? Iya, penting banget ya menurutku, karena punya website sendiri itu turut mendukung sustainability of the business. Kita nggak tahu nih di aset-aset yang lain, di sales channels yang lain itu akan punya kebijakan seperti apa. Tapi kalau di website sendiri kita lebih bisa mengatur gitu. Dan kalau marketplace, misalnya di Indonesia marketplace ada top 2, top 3-nya gitu ya. Kita nggak bisa punya banyak kendali atas itu. Tapi kalau website misalnya sudah pakai salah satu platform, terus mau ada kebutuhan lain yang ternyata nggak bisa di fulfill sama platform tersebut, dari brand itu lebih punya keleluasaan lebih besar gitu untuk berpindah gitu. I see, lebih safe sebenarnya ya Kak. Iya. Benar. Karena di maintain sendiri, jadi kita juga tahu prosesnya gimana gitu ya. I see. Nah, kalau kita ngomongin industri fashion itu ada namanya gimana ya, kayak trend forecast gitu lah. Nah, kalau seandainya di consumer, di bisnis gitu ada nggak sih Kak trends dari shopping di tahun ini gitu? Oke. Dari consumer sebenarnya ada satu nih yang mau di-highlight banget. Boleh kasih tahu kan? Live streaming. Yes. Live streaming shopping itu kalau kita lihat di platform sosial media, mulai dari kita mengalami pandemi 2020, itu mulai banyak tuh mungkin mengadakan live session pakai sosial medianya dari brand. Terus dia sambil kasih kode promonya ini ya, gitu. Oh iya. Ada diskon segini ya selama jam kita live session gitu ya. Nah kalau sekarang udah lebih canggih lagi. Jadi sambil live streaming dari brandnya, dia sambil ngasih tahu, oh ini udah bisa check out langsung, gitu. Jadi itu luar biasa banget sih. Dan emang nggak lepas juga dari support dari platformnya itu sendiri. Jadi dari sosial medianya, entah dia ngebawain traffic atau dia ambil andil juga untuk ke promonya gitu, atau dibantu dengan content creatornya gitu. Jadi itu sih yang sekarang lagi hot banget nih para entrepreneurs. Live shopping ya, artinya untuk para fashionpreneur, brandnya mungkin yang punya brand bisa dicoba live streaming, live shopping, bener ya Kak ya? Benar. Oke, kita moving on. Nah, misalnya siapa sih yang gak suka belanja online gitu kan Kak? Kakak belanja online, aku belanja online. Tapi itu kadang aku suka takut kayak, aduh aman gak ya belanja di sini? Pertama, trusted gak ya tempatnya? Dan kedua tuh kayak, ini data aku aman gak sih? Karena gimana sih cara kita tuh biar pertama, ini kita memastikan ini barang tuh emang akan sampai dan ini store reliable. Dan kedua, gimana data aku tuh aman kalau belanja di misalnya website atau gimana gitu Kak? Oke, so yang pertama ini, kalau untuk keamanan data dari konsumennya sendiri,
di Indonesia itu syukurnya pemerintah udah bikin juga banyak kebijakan untuk melindungi datanya konsumen. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga ada yang namanya ISO, jadi certification. Nah, contohnya kayak di Circle Store itu kita udah ada sertifikasinya ISO 27001 tentang keamanan informasi. Nah, di dalamnya tuh salah satunya mengatur juga keamanan informasinya konsumen gitu. Jadi memang kalau ditanya 100% aman gak nih, nggak ada celahnya bener-bener gak nih gitu, ya nggak juga sih. Apapun yang dibikin itu pasti selalu ada orang-orang yang bisa mencari celah gitu. Tapi bisa dibilang itu sangat minim sih gitu. So itu yang pertama. Yang kedua, kalau tentang jaminan keamanan transaksinya itu sendiri, barangnya nyampe nggak nih, uangnya aman nggak nih, gitu. Sekarang itu banyak banget platform di marketplace, terutama atau di website yang platformnya menyediakan istilahnya tuh escrow. Iya, jadi dana dari konsumen itu ditampung dulu sama si platform. Kalau ini udah valid gitu ya, terus si penjualnya juga trusted, baru itu uangnya di di disburse gitu ke sellernya. Okay. Jadi kalau misalnya ada dispute apa segala macam, konsumen bisa dibilang lebih aman gitu, karena ya agak dilindungi gitu ya sama si platformnya gitu. Aku tadi kan dengar ada mention ISO itu ya. Itu tuh kayak lisensi atau apa sih Kak? Gitu boleh dijelasin nggak ya si ISO ini? Boleh. Jadi ISO itu internasional standarnya dan itu bentuknya mungkin sertifikasi. Dimana untuk dapetin sertifikasi ini si perusahaan itu mesti melewati tahapan-tahapan. Jadi diaudit dulu. Auditnya juga ada internalnya dulu. Yang eksternal gitu. Bener, mesti ada SOP-nya. Terus setelah SOP-nya ada, diaudit lagi sama eksternalnya untuk memastikan beneran terjadi nggak nih SOP yang udah dibikin gitu. Jangan-jangan SOP-nya sih bagus, tapi pelaksanaannya nggak bisa dibuktikan gitu sih. I see. Artinya Circle sendiri udah dapat license itu tadi ya? Yes, betul. That's very nice. Oke. Ini kita next. Nah, tahun 2023 itu kan banyak isu-isu resesi ya Kak. Gimana sih supaya misalnya para pegiat bisnis gitu tuh bisa tetap menjualkan barang-barangnya ini walaupun ada isu resesi ini gitu Kak? Yes, oke. Ada beberapa poin yang aku mau emphasize. So yang pertama, make sure cash flow kita sehat mulai dari sekarang. Ini professionally dan personally kali ya, karena at the end of the day people doing business are humans. Yes. Jadi make sure bisnisnya kita healthy, personal kita juga healthy gitu secara financial. So itu yang pertama. Terus yang kedua, semua bisnis butuh bahan baku. Nah, bahan bakunya kita itu coba di analyze gitu ya. Saat ini risikonya seberapa besar? Apakah akan terpengaruh misalnya kalau misalnya bahan bakunya let's say dari negara lain, terus negara tersebut kondisinya gimana nih? Ada kebijakan-kebijakan yang mereka lagi ambil nggak yang nantinya mungkin akan berpengaruh ke keberlangsungan bahan baku untuk bisnis kita gitu. Dan kalau emang ternyata kita udah identify risikonya, kenalin juga backup plan-nya tuh gimana gitu. Itu penting banget sih. Dan mungkin pesan sponsor sedikitnya, coba fokusin bahan bakunya ke yang lokal gitu, karena kan namanya kita entrepreneur buat Indonesia gitu kan. Yes, bener banget. Apalagi ini local brand, jadi ya sebisa mungkin source-nya local materials lah gitu. Support lokal ya Kak. Yes, betul banget. Itu yang kedua. Sama yang ketiga, liatin juga sentimennya konsumen kayak gimana sih gitu. Kalau ngelihat ada perubahan gitu ya di salesnya, dengerin deh coba cepetan gitu dari konsumennya. Mereka tuh lagi fokus kemana? Apakah konsumennya let's say emang lagi reserve their money gitu supaya ya mempersiapkan untuk apapun yang terjadi gitu ya, atau emang salesnya ternyata meningkat. Nah sama, kadang tuh kita gini, kalau performanya menurun, cepet gitu geraknya, pengen lihat kenapa begini kenapa begitu, tapi begitu ada kenaikan
ya udah terima aja, senang-senang aja gitu. Padahal sebenarnya dua-duanya itu kita tetap perlu pahamin. Saat turunnya kenapa, naiknya juga sama. Kenapa bisa naik dan segala macam. Artinya sebenarnya penting buat kita juga analyze semua data yang kita punya gitu, kita gather. I see. Oke. Nah, kan kalau let's say di fashion brand ada misalnya online distribution, offline distribution, dan banyak banget brand yang cuma milih online distribution nih. Misalnya cuma mau jualan via web store. Nah, gimana sih cara mereka yang misalnya cuma mau jual online aja tetap sustain Kak gitu bisnisnya? Oke. Kalau mau jual online aja sebenarnya di make sure dulu online experience dari consumernya kayak gimana. Dan again dengerin lagi deh, coba jangan-jangan sebenarnya consumernya juga kangen nih offline experience-nya gitu. Jadi kalaupun emang fokus jualannya mau online, coba dipikirkan gimana sih supaya bisa incorporate experience-nya online dengan offline ini. Karena at the end of the day orang-orang tuh butuh human interaction sih at the end of the day gitu. Karena tetap beda lah, kayak misalnya sekarang gitu ya, contoh aku nih kalau belanja mau beli sepatu, kalau aku tahu sepatu itu ada offline store-nya atau lagi ada pop-up store, sebisa mungkin pengen lihat langsung gitu, karena pengen tahu juga nih barang yang udah diincar se-oke fotonya nggak ya gitu. Itu yang pertama, jadi tetap diconsider apakah ini bisa saling komplement. Yang kedua, kalau mau fokus ke online salesnya, make sure to be honest juga ke consumer. Penting banget, apalagi zaman sekarang di mana konten sama online katalog itu bisa bagus banget, tapi yang datang mungkin bisa berbeda gitu. Dan ujung-ujungnya itu yang bakal jadi moment of truth-nya bisnis kita. Dan jadi faktor utama konsumen kita mau balik lagi apa enggak gitu. Kita akan dapat review yang bagus atau enggak. Oke. Tadi kakak mention, ini aku tanya sedikit ya kak, online experience. Boleh kasih contoh nggak sih online experience di website tuh kayak apa sih kak sebenarnya? Oke, so yang pertama web store-nya sendiri punya journey yang mudah supaya konsumennya waktu belanja tuh bisa dibilang intuitif gitu, nggak banyak mengalami kendala. Yang kedua, interaksi secara online-nya sama konsumen. Ini tuh paling besar faktornya dikontribut dari sosmed. Sosmed, oke. Jadi kita kan biasanya ngelihat ada editorial photos, katalognya bagus-bagus gitu. Coba itu diimbangi juga dengan live review atau ngasih tahu warna aslinya kayak gimana, materialnya tuh di zoom in sedekat mungkin gitu. Jadi orang bener-bener bisa ngelihat. Let's say kayak tadi contohnya sepatu, lemnya tuh kayak gimana sih, heelsnya kayak gimana sih, kalau dipakai tampilannya depan belakang samping kiri kanan kayak apa gitu. Karena konsumen itu make effort untuk dapetin produknya businesses. Jadi ya we need to make sure effortnya mereka itu emang worth it. I see. Oke, nah ini last question. Okay. Is the future of shopping online, offline, and what are your opinions on this? Okay, good question. I still believe online and offline are complementary. Okay. Jadi kalau sekarang tuh kita ngelihat buy offline get online atau sebaliknya gitu. Menurutku online kasih keleluasaan dan flexibility yang sangat besar, both for the consumers and the business, tapi offline itu dibutuhkan untuk bikin kita lebih relevan dan lebih connected dengan baik gitu dengan para consumers. I see. Jadi dua-duanya kayak O2O commerce gitu artinya. Yes, Kak. betul. Oke, nah ini kita moving on ke quick question. Oke. Jadi ini ada kayak this or that, kakak pilih aja tapi nggak boleh mikir, jadi langsung cepet gitu ya. Wah, oke. That's my specialty, nggak mikir. Oke, kita mulai. First question. Commute to work atau drive to work? Oh, drive to work. Oke. Online experience, offline experience?
Online experience. Okay. E-commerce atau social commerce? E-commerce. Product discount atau free shipping? Product discount. Direct or indirect sales? Direct sales. Oke, Kak, itu aja loh questnya. Thank you so much. Sama-sama. Oke guys, jadi sekian TBF Podcast kali ini. See you on the next episode. Bye-bye. As always, thank you for listening to TBF Podcast. And don't forget, fashion is nothing without its ecosystem. If you enjoy our show, please rate and review us on Spotify. And don't forget to share. Find more about us on Instagram at TBF Consultant, where you can also join our community and receive any information regarding our services as well as upcoming events. Our website, tbfconsultant.com. You can also tell us on what do you want to hear on our next episode. This podcast was created by TBF Consultant and is a product of the Bespoke Fashion Consultant.